MK memutuskan secara adil, tidak hanya melihat kepentingan pemerintah dan kelompok pengusaha. Ya, secara formilnya kita mempersoalkan tentang proses yang kita anggap cacat hukum. Maka ketika prosesnya cacat hukum, maka undang-undangnya harus batal. Kemudian materialnya adalah mengenai upah minimum, outsourcing, EKWT, pesangon yang tidak ada kepastian. Karena di sana disebutkan ada beberapa PHK, tapi dia tidak memberikan kejelasan hak buruh ketika di PHK. Nah, oleh karena itu, tentu dengan adanya permasalahan tersebut, MK sebagai penguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, prinsipnya harus ada kepastian undang-undang tersebut. Dan undang-undang Cipta Kerja ini tidak memberikan kepastian secara materialnya. Secara prosesnya, formilnya, kita tidak pernah terlibat dalam pembahasan, baik sebelum draft ini diserahkan, maupun setelah draft ini di DPR, tidak ada RDPU. Sekali lagi, RDPU. Sedangkan Kadin dan Apindo itu ada RDPU resmi yang diundang oleh Balik. Sedangkan Serikat Pekerja Serikat Buruh itu tidak ada RDPU secara resmi. Hanya kita mengajukan audiensi, kemudian diterima, kita menyampaikan masukan. Padahal dalam peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan, kita mempunyai hak diundang pihak karena kita adalah yang akan berdampak undang-undang ini. Kita harus dipanggil untuk RDPU. Nggak ada, sampai undang-undang ini disahkan nggak ada kan. Pembahasannya pun dilakukan malam hari, khusus di pasar tenaga kerjaan, di hotel-hotel mewah. Dan ini kan menandakan bahwa ini ada kejar tayang dari pemerintah dan DPR yang jadwalnya tanggal 8 paripurna disahkan tanggal 5, tengah malam. Dan kemudian setelah itu mereka reses. Dan kemudian didorong kepada MK seolah-olah MK ini tempat mencuci piring. Undang-undangnya dibuat bermasalah, kemudian silakan didorong-dorong ke MK. Dan ini yang kita kritisi, karena MK adalah konstitusional. Kita mengingatkan kepada Mahkamah Konstitusi hari ini agar memutus perkara ini secara adil, berdasarkan fakta dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Artinya kemarin bertemu dengan MK nih, Pak? Iya, kita ingin ketemu dengan MK dan menyampaikan beberapa aspirasi. Setelah itu kita akan mendaftarkan beberapa hari ke depan. Kalau misalnya sampai ini tidak didengar juga, apa selanjutnya? Kan langkah itu ada yudikatif review, ada legislatif, kemudian ada eksekutif. Salah satu langkah yang kita ambil ada yudikatif review kepada Mahkamah Konstitusi. Dan tanggal 9, DPR sudah kembali masuk dari masa resesnya, maka kita juga akan mendorong DPR untuk melakukan legislatif review untuk membuat undang-undang baru yang membatalkan undang-undang Cipta Kerja ini. Adakah permintaan untuk dilibatkan? Ya, tentu ketika DPR nanti mengajukan di masa sidang 2021, kita ingin terlibat. Karena tuntutan kaum buruh sampai saat ini masih tetap adalah kluster tenaga kerja yang kita dikeluarkan dari undang-undang. Untuk hari ini sendiri ada berapa mahasiswa yang Hari ini kita akan menurunkan, ini masih di jalan sekitar 10.000-an dari KSPSI dan KSPI untuk memberikan warning kepada Mahkamah Konstitusi. Presiden mau absen sekarang. Mana Tangerang? Mana Tangerang? Mana Bekasi? Waduh, Bekasi, DKI Jakarta, Karawang, lagi. Kalau ini, oh mana Kabupaten Bogor? Sukabumi, masih macet. Mana Depok? Kawan-kawan semua, hari ini dua komunitas buruh terbesar, KSPSI dan KSPI, menunjukkan sikap. Kita akan terus melanjutkan perlawanan terhadap Omnibus Law. Siap berjuang? Yang mau berjuang angkatan, yang mau berjuang angkatan, yang mau berjuang, yang mau bergerak, semuanya teriak, hidup buruh! Hidup buruh! Masih kuat! Masih kuat!
Kawan-kawan semua, kita mengambil risiko bersama-sama. Dua presiden siap memimpin di garis terdepan. Tidak ada pemimpin buruh yang ada di garis belakang. Kalau ada pemimpin buruh yang pengecut dan takut untuk membela kepentingan buruh, berhenti jadi pemimpin buruh. Betul. Ini ketua-ketua PMK. Ini instruksi presiden. Kalau takut membela kepentingan buruh, berhenti jadi ketua PMK. Betul nggak? Berhenti jadi ketua DPC, berhenti jadi ketua DPD. Siap semuanya? Teman-teman, hari ini kita akan mengatakan surat mandat buruh menggugat kepada Mahkamah Konstitusi. Tadi barusan di perjalanan saya mendapat kabar pejabat Mahkamah Konstitusi siap menerima dua presiden buruh. Tepuk tangan buat Mahkamah Konstitusi. Kita harus yakin, kita harus yakini, dan kita akan kawal persidangan dari saat ke saat. Siap nggak? Yang mau hadir sidang angkat tangannya. Luar biasa. Tepuk tangan buat teman-teman buruh semua. Baik teman-teman semua, kita akan mendengarkan orasi dari sahabat perjuangan saya yang paling ganteng di Jakarta, Bung Said Iqbal. Kalau Bung Andi paling ganteng di Indonesia. Terima kasih, selamat siang buat Bung Said Iqbal. Tepuk tangan buat Bung Said Iqbal. Satu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kawan-kawan semua, saya ingin bertanya pada kawan-kawan buruh yang hadir dalam aksi pada hari ini. Siap untuk berjuang? Siap untuk berjuang? Tadi disampaikan oleh Bung Andi, KSPSI, AGN, KSPI, dan sebagian yang bergabung di aliansi GKNAS akan mengajukan judicial review, uji material, dan uji formil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Tentu mengajukan judicial review maupun uji formil dan uji material bukan satu-satunya jalan yang akan dipilih oleh gerakan buruh. Hal lain yang akan dilakukan, tetap melanjutkan aksi-aksi penolakan, tetap melanjutkan aksi-aksi perlawanan, tetap melanjutkan aksi-aksi yang menginginkan pembatalan terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Hal lain yang akan kita lakukan selain aksi dan judicial review adalah melakukan legislative review. Tanggal 9 November kita akan melakukan aksi kembali di depan gedung DPR dan serempak di beberapa provinsi lainnya. Dan yang terakhir, yang keempat, langkah yang akan kita ambil adalah memastikan kalau pemerintah, kalau DPR punya anggaran untuk melakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, maka saya minta pada kawan-kawan sampaikan kepada anggota yang belum hadir hari ini, jutaan, 3 juta lebih anggota KSPSI Bung Andi, 2,2 juta anggota KSPI, dan beberapa serikat buruh lain yang
senang sekali hari ini kita dari kesehatan sehingga kita hari ini bisa beraktivitas. Kami tentu sebagai peradilan yang modern, transparan, terpercaya, siap untuk memfasilitasi Bapak Ibu sekalian, para pemangku kepentingan, para pihak, warga negara, rakyat yang ingin memperjuangkan keadilan dalam koridor kemenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, hari ini kita insya Allah bisa berdiskusi atau apalah, katakanlah konsultasi atau apapun, tentu yang sifatnya saya kira akan lebih teknis, yang tidak terkait langsung dengan substansi pokok permohonan yang Bapak Ibu ingin sampaikan. Sebab substansi materi permohonan apapun bentuknya, nanti majelis hakim sekiranya Bapak Ibu betul-betul mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi, yang memberikan penilaian hukum terhadap permohonan itu adalah majelis hakim konstitusi. Oleh karena itu, hari ini ya diskusi kita, forum konsultasi kita, saya kira akan berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut teknis, tahapan, prosedur, dan seterusnya. Hari ini kita bergembira sekali ada Pak Sekjen Mahkamah Konstitusi, ada Pak Kabar Eskrim, ada Pak Kapolda, ada Pak Pangdam, ada Pak Imam, ada Pak Fakhrus, ada Pak Panitra Muda, ada rekan saya peneliti senior FK Mas Faiz. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dan harapan Bapak Ibu untuk hadir pada kesempatan siang hari ini dapat diungkapkan dengan sebaik-baiknya. Silakan dimanfaatkan momentum yang sangat baik dan sangat berharga ini. Saya kira apakah langsung Pak Sekjen, monggo silakan perwakilan dari Bapak Ibu kami berikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat semua, Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Saya seorang Pak Sekjen Ustaz Dirgana, Pak Rizky, dan Pangdam, Mas dan juga Pak Habib tadi. Saya Andi Gani Nengawean, Presiden Koperasi sama Bu saya Iqbal, Bu berdiri sini Bu. Kamu jawab bos sendiri. Kami adalah pimpinan Koperasi Guru yang memiliki anggota mayoritas. KSPSI memiliki anggota 3,7 juta. Bisa juga 2,2 juta anggota. Jadi mayoritas Koperasi Guru ada di dua koperasi. Anggota guru kan sama tadi adalah Abdullah dan Likanas. Kami akan menyampaikan sikap kami Pak. Ketika kami melakukan aksi besar di tanggal 6 dan 8 Oktober, kami memberikan pesan kepada pemerintah bahwa kami mengkritisi keputusan tersebut mengenai undang-undang kita. Tapi kami anak bangsa yang cinta negeri. Karena itu kami juga mengambil langkah konstitusional, yaitu mengajukan gugatan ke MK. Karena kami yakin Mas Sekjen, MK masih kami percaya sebagai benteng keadilan buat rakyat Indonesia. Bukan luar Mahkamah Konstitusi. Dan saya juga mengharapkan juga intervensi oleh pihak tertentu bisa mengambil keputusan dengan baik, karena saya sangat kasih langsung oleh jutaan ratusan juta guru di Indonesia. Saya akan membacakan, nanti Bu Iqbal akan membacakan pernyataan sikap karena cukup agak panjang Pak. Iqbal biasanya suara saya bertanya. Silakan Bu Iqbal membacakan pernyataan sikap. Kami membacakan sikap Bapak yang terhormat di depan. Saya Said Iqbal, Presiden KSPI. Pernyataan sikap Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Andi Gani Nengawean, Sarjana Hukum. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Insinyur Said Iqbal, Master Ekonomi. Atas nama kaum buruh Indonesia yang merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya dan dilanggar hak asasinya oleh Undang-Undang Cipta Kerja.
Izinkan kami dengan ini menyatakan sikap sebagai bahan pertimbangan bagi para hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia, yang tentunya kami akan susulkan secara resmi dalam bentuk gugatan uji materi. Kenapa kami tidak melakukan pada saat hari ini lebih pada pernyataan sikap Bapak Sekjen dan jajaran? Karena kami belum mendapatkan nomor undang-undang cipta kerja tersebut, sehingga memang menurut aturan perundang-undangan yang berlaku di Mahkamah Konstitusi dan juga prosedur jalannya persidangan di Mahkamah Konstitusi, rasanya tidak mungkin mengajukan gugatan tanpa ada nomor undang-undang. Memang gugatan sudah kami persiapkan. Ya, di sini kami persiapkan. Kita nomor titik-titik, tidak mungkin pakai nomor titik-titik Bapak Sekjen dan jajaran yang kami hormati. Dengan ini menyatakan sikap satu, meminta dengan segala hormat kepada Mahkamah Konstitusi agar dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pengujian Undang-Undang Cipta Kerja melandasi diri pada keyakinan terhadap hati nurani, yaitu keyakinan yang mendalam berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kaum buruh Indonesia merasa memiliki kewajiban untuk mengingatkan kepada Yang Mulia para hakim konstitusi bahwa sebelum menduduki jabatannya, para hakim konstitusi yang mulia telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dengan diawali perkataan suci, demi Allah. Semua keputusan Mahkamah Konstitusi pun diawali dengan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, meminta dengan segala hormat kepada Mahkamah Konstitusi agar dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pengujian Undang-Undang Cipta Kerja tidak sekedar berorientasi pada kebenaran yang bersifat formalistik. Sebab jika Yang Mulia Hakim Konstitusi hanya bersandarkan pada kebenaran yang bersifat formal, maka kebenaran yang berada di balik layar atau the underlying truth atau kebenaran yang sejati tidak akan pernah dapat ditemukan. Oleh sebab itu, kaum buruh Indonesia menaruh harapan yang tinggi dan besar kepada lembaga ini, Mahkamah Konstitusi, untuk mampu menggali, menyingkap, dan menentukan kebenaran yang hakiki dari proses pengujian Undang-Undang Cipta Kerja. Yang ketiga, meminta dengan segala hormat kepada Mahkamah Konstitusi agar dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengajuan Undang-Undang Cipta Kerja tidak sekedar mengandalkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon, melainkan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi juga perlu mengambil inisiatif dan secara aktif dapat menggali sendiri kebenaran material dari Undang-Undang Cipta Kerja yang kelak akan diuji dan banyak disoroti oleh seluruh rakyat Indonesia, bahkan dunia internasional. Jelas. Mengapa demikian? Karena kami berpendapat Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan konstitusional tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final and binding, sehingga tidak ada lagi instrumen hukum yang bisa digunakan untuk mengubah keputusan Mahkamah Konstitusi. Dalam artian the last guard, benteng yang terakhir. Jalan aksi bukan adalah tujuan, jalan aksi dan pemogokan bukan adalah cara yang ditentukan, tapi konstitusi memberi ruang melalui Mahkamah Konstitusi. Jalur hukum adalah pilihan yang menjadi pilihan yang paling elegan dalam memutuskan perkara. Dalam konteks itu, kaum buruh mengharapkan Mahkamah Konstitusi dapat mengambil peran yang maksimal sebagai judex aktif. Yang keempat, meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengujian Undang-Undang Cipta Kerja sungguh-sungguh memperhatikan aspirasi yang telah disuarakan oleh berjuta-juta kaum buruh, mahasiswa, dan komponen masyarakat lain yang
meluas di seluruh pelosok negeri ini. Dan ini bukan persoalan politik ataupun tentang kekuasaan. Ini tentang rasa keadilan yang meluas dirasakan oleh para rakyat Indonesia, yang dengan segala resiko mereka terpaksa, saya ulang, yang dengan segala resiko mereka terpaksa harus turun ke jalan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Nyawa ada taruhan kami, tapi demi tegaknya keadilan, maka kami mengambil langkah ini untuk mencari rasa keadilan. The last gap, benteng terakhir di Mahkamah Konstitusi, hanya demi menyuarakan kebulatan tekad rakyat untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Suara kaum buruh Indonesia bersama masyarakat yang lain sudah sewajarnya diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi, serta dipandang sebagai nilai-nilai moral dan politik yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Nilai-nilai yang disebut sebagai konstitusi yang tidak tertulis itu tempatnya di atas atau setidaknya di samping konstitusi tertulis. Aspirasi masyarakat adalah nilai konstitusi juga. Menjunjung nilai-nilai Pancasila bukan konstitusi tertulis, tapi itu adalah konstitusi tidak tertulis. Aspirasi rakyat termasuk kaum buruh adalah konstitusi tidak tertulis. Oleh karena itu, dengan segala hormat, kaum buruh memohon keikhlasan, kenegarawanan Mahkamah Konstitusi dan para hakim yang mulia untuk juga mempertimbangkan yang disebut dalam ilmu hukum tata negara konstitusi yang tidak tertulis. 5. Meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengujian Undang-Undang Cipta Kerja benar-benar dapat menunjukkan kekuasaannya sebagai penjaga marwah. Saya boleh ulangi. Dalam pengajuan Undang-Undang Cipta Kerja ini benar-benar Mahkamah Konstitusi dapat menunjukkan kekuasaannya sebagai penjaga marwah konstitusi. Pertama, kami mengapresiasi penuh hasil kita bersama berlangsung aspirasi dari kaum buruh. Kami menunggu nomor undang-undang dari diundangkan secara resmi dari Cipta Kerja. Ketika itu diundangkan, saya bersama Iqbal bersama tim hukum dan seluruh buruh Indonesia akan segera menyerahkan gugatan. Jadi kami menyerahkan pernyataan sikap dari buruh Indonesia yang berasal dari dua konfederasi buruh terbesar, KSPSI Adigani dan KSPSI Iqbal, bersama sebagian teman-teman GKAS yang dipimpin Pak Abdullah. Kami mengambil langkah konstitusional karena kami percaya MK masih kami percaya menjadi benteng keadilan. Karena materi gugatan yang kami siapkan sangat kuat dan kami yakin akan mematahkan sanggahan-sanggahan yang akan nanti disampaikan oleh teman-teman yang membuat undang-undang itu. Silakan Bu. Baik, saya hanya menambahkan apa yang disampaikan oleh Bung Andigani. Yang pertama, karena tadi belum ada nomor, maka bentuknya adalah pernyataan sikap. Apakah sudah siap gugatan? Sudah ada ya gugatannya, mana? Gugatannya mana? Sudah siap sekali, sudah sangat siap. Tapi karena belum ada nomor, tentu sesuai mekanisme persidangan di MK, dikhawatirkan kami di NO tidak diterima. Karena itu, seperti Bung Andi sampaikan tadi, menunggu nomor setelah ditandatangani oleh Presiden. Ini gugatan. Pernyataan sikapnya kawan-kawan sudah lihat sendiri, sudah diserahkan oleh Bung Andi bersama kami tadi untuk diterima oleh Panitra Muda 1 ya, untuk diteruskan kepada para hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, tentu jalan JR adalah pilihan yang tersedia dalam sistem konstitusi kita. Maka Bung Andigani, kami, Pak Abdullah, dan seluruh buruh Indonesia secara mayoritas memilih jalan ini. Ada dua uji yang akan dilakukan. Uji material, besok atau lusa atau setelah keluar nomor Undang-Undang Cipta Kerja. Dan yang kedua adalah uji formil, menyusul setelah uji material dimasukkan.
Tentu uji formil nanti kita lihat pertimbangannya bagaimana kita akan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam uji material, tentu tadi sebagaimana yang kami sampaikan, jangan kami harapkan melalui kawan-kawan media, kami harapkan dengan segala hormat kepada yang mulia para hakim Mahkamah Konstitusi, tidak hanya mempertimbangkan hal-hal yang formalistik atau yang bersifat formil, tapi juga mempertimbangkan hal-hal yang berkembang terjadi di mana hak konstitusional di tingkat lapangan atau implementasi para buruh dan rakyat dirugikan. Tadi saya sudah ambil contoh, misal UMSK, upah minimum sektoral kabupaten kota dihilangkan. Secara formalistik, mungkin Mahkamah Konstitusi akan mengatakan itu hak dari para pembuat undang-undang. Dalam hal ini DPR dan pemerintah. Dengan demikian uji material kami bisa digugurkan. Oleh karena itu, tanpa bermaksud mengintervensi proses persidangan, hal formalistik bisa dijadikan acuan, tetapi konstitusi tidak tertulis dalam hal ini aspirasi masyarakat dan hak-hak konstitusional yang akan merugikan buruh juga harus dipertimbangkan. Dengan hilangnya UMSK, maka hak konstitusional para buruh yang bekerja di industri lebih baik hilang. Pabrik kerupuk, masa upah minimumnya sama dengan pabrik mobil Toyota? Itu namanya hak konstitusional, dirugikan. Oleh karena itu kami minta jangan dihilangkan. Begitu pula misal pesangon. Pesangon itu adalah angka-angka. Misal dalam perdebatan di Panja Balik dan pemerintah, 32 bulan upah pesangon dirubah menjadi 25 bulan upah pesangon. Walaupun itu sebenarnya keliru, tapi saya nggak perlu jelaskan karena ini butuh waktu yang cukup panjang. Dengan melihat itu, mungkin sekali lagi, formalistiknya Mahkamah Konstitusi akan mengatakan bahwa ini tentang angka-angka. Prinsipnya kan ada pesangon, materialnya masih ada. Oleh karena itu, berapa nilai pesangon itu dikembalikan pada para pembuat undang-undang. Lagi-lagi mungkin akan timbul formalistik seperti itu. Kami menolak. Karena nilai pesangon yang diturunkan berimplikasi kepada hal-hal lain tentang masa depan para buruh yang kehilangan pendapatan akibat di PHK. Kenapa demikian? Karena sistem jaminan sosialnya, jaminan hari tua Indonesia dan jaminan pensiun di Indonesia masih rendah. Jaminan pensiun kan cuma 3%. 15 tahun lagi orang pensiun, buruh, atau Anda semua, kita semua, Anda termasuk. 15 tahun lagi masa dibayar 300.000 per bulan. Itu merugikan hak konstitusional kita. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 13 diatur kalau tidak ada jaminan pensiun, maka 2 kali aturan. Nah, kalau 2 kali aturan itu bisa 32 bulan upah, bisa 40 bulan. Nah, itu hak konstitusional dirugikan. Tapi kalau ngitungnya pakai cuma angka-angka, kayak misal pilpres, ya kita pasti akan dirugikan dengan memandang formalistik. Itulah pernyataan sikap yang tadi kita minta. Mudah-mudahan setelah gugatan masuk, jalannya persidangan akan diterapkan. Yang terakhir, tentu seperti yang Bu Andi bilang, kita akan ada aksi. Tanpa bermaksud mengancam, tidak. Buruh itu secara konstitusional satu-satunya organisasi di dunia, termasuk Indonesia, yang punya hak mogok kerja. Jadi menghentikan proses produksi, melumpuhkan ekonomi secara konstitusional itu dibolehkan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Pasal 4. Serikat buruh, jelas benar. Serikat buruh salah satu fungsinya adalah merencanakan. Jadi diumumkan. Merencanakan dan diumumkan serta melaksanakan pada saatnya pemogokan. Boleh. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, salah satu bentuk pemogokan adalah stop produksi yang dikenal dengan mogok kerja. Boleh nggak? Boleh. Apalagi ada persoalan tuntutan selain menolak membatalkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja adalah upah minimum tahun 2021 kan tidak dinaikkan. Itu akan memancing reaksi buruh berunding. 2 minggu deadlock, 3 kali berunding, maka kami bisa saja menggunakan hak merencanakan dan melaksanakan pemogokan dalam bentuk mogok kerja. Setelah berundingan upah, maka mogok kerja dilakukan. Kenapa saya perlu sampaikan? Supaya jelas
Bisa saja saudara Andi Gani, sahabat saya paling baik, yang paling ganteng se-Indonesia, paling ganteng se-Jakarta kata dia, ya, mengatakan bisa saja, dan kami, Bung Andi dan saya, Pak Abdullah, menggunakan mogok kerja itu, melumpuhkan ekonomi, menghentikan produksi. Tapi kami memilih jalan konstitusi. Ini yang harus dihargai. Ini yang harus dicermati oleh para pihak. Oleh karena itu pada kawan-kawan pengusaha, Apindo Kadin, dan tentu pesan moral kepada DPR dan pemerintah, jangan paksa buruh menggunakan hak konstitusionalnya dalam bentuk pemogokan. Maka hakim Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan benar rasa keadilan. Saya ulang, hakim Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan benar rasa keadilan bagi kaum buruh, tentu tanpa harus menghilangkan hak-hak rasa keadilan kawan-kawan pengusaha dan pemerintah sebagai regulator. Itu yang perlu dipahami. Kenapa akhirnya Andi Gani mengajak saya meyakinkan Pak Abdullah, kita menggunakan jalur konstitusional, bukan pemogokan. Tapi bukan berarti tidak akan dilakukan. Demikian, saya rasa pesannya kuat. Dan sekali lagi kami adalah non-violence. Tadi Bung Adi sudah sampaikan, anti kekerasan. Tolong dicatat, anti kekerasan, non-violence. Tidak ingin rusuh, tidak ingin merusak fasilitas publik, tidak juga ingin membuat hal-hal yang anarkis. Demikian, terima kasih.